Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 94. Melihat Gustav tidak berbicara, orang-orang tua itu menjadi sedikit cemas. Anak muda, masalah ini sangat penting bagi kami, jadi tolong beritahu kami dengan jujur. Mata Gustav sedikit menyipit. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk memberitahu sekelompok orang ini secara langsung. Jadi dia berkata, "Biarkan orang-orang di belakangmu datang dan berbicara denganku." Mendengar ini, semua orang bereaksi. Mereka benar-benar cemas. Bagaimana mungkin hal sebesar itu bisa diberitahukan kepada mereka? Di antara mereka, lelaki tua yang memenangkan uang bermain mahjong itu buru-buru berkata kepada Gustav, "Anak muda, ikutlah denganku." Gustav mengangguk. "Baiklah." Gustav mengikuti lelaki tua itu ke lift, dan lift pun berhenti di lantai 10. Mereka keluar dari lift dan datang ke pintu kamar suite nomor 001. Lelaki tua itu mengetuk pintu dengan ringan, dan suara wanita malas datang dari dalam. "Masuk." Lelaki tua itu berkata kepada Gustav, "Anak muda, tunggu sebentar di luar." Gustav hanya mengangguk ringan. Di dalam suite 001, di sofa duduk seorang wanita berusia sekitar 30 tahun yang mengenakan cengsam ramping berwarna merah muda. Cengsam itu menonjolkan sosoknya yang ramping dan proporsional. Warna merah mudanya sangat pucat dan mendekati putih, tetapi sangat menawan. Lengan, saku rok, dan sudut gaunnya bertatahkan tepi lebar dengan emas polos yang memicu suasana mulia. Ditambah dengan matanya yang menawan dan bibir seksi yang mengungkapkan gaya elegan. Tanpa memandang kepada lelaki tua itu, sang wanita berkata dengan ringan, "Ada apa?" Lelaki tua itu membungkukkan tubuhnya dan menundukkan kepalanya, sambil berkata dengan hati-hati, "Nona, ada seseorang yang ingin melelang sesuatu." Wanita itu memejamkan matanya, dan aliran udara yang misterius secara samar bertahan di sekelilingnya saat dia berkata, "Kau bisa membuat keputusan sendiri tentang pelelangan." Lelaki tua itu berkata dengan cemas, "Tapi Nona, pihak lain mengeluarkan pil." Begitu kata-kata lelaki tua itu keluar, mata wanita itu tiba-tiba terbuka dengan penuh kejutan. "Pil? Kau yakin?" Lelaki tua itu buru-buru melangkah maju dan menyerahkan pil milik Gustav. Jari-jari wanita itu mengembun di udara dan pil itu pun tersedot ke tangannya. Matanya yang indah menyapu ke pil tersebut dan dia tiba-tiba berseru, "Benar, ini adalah pil ramuan, dan berdasarkan warna ramuan ini, seharusnya waktu pemurniannya tidak lebih dari sebulan." Lelaki tua itu mengangguk, "Nona, menurutku juga begitu." Wanita itu bertanya, "Apakah pemilik ramuan ini ada di luar? Apakah dia adalah orang tua?" Lelaki tua itu berkata, Tidak. Pemiliknya adalah seorang pria muda berusia 20-an. Wanita itu berkata, "Biarkan dia masuk." Lelaki tua itu berkata, "Baiklah." Tidak lama kemudian, Gustav diundang masuk ke suite dan lelaki tua itu pun berjalan mundur. Ketika Gustav memperhatikan wanita cengsam yang duduk di sofa, dia sedikit terkejut. Menurut informasi dari Stella, wanita ini seharusnya menjadi orang di balik pelelangan. Tapi bagaimana seorang wanita berusia 30 tahun bisa memenuhi syarat untuk mengendalikan semua ini? Wanita berpakaian cengsam itu berkata, "Silakan duduk." Gustav pun duduk. Wanita itu menuangkan secangkir teh untuknya dan kemudian memperkenalkan dirinya. "Namaku Jin Lengyan. Aku tidak tahu harus memanggil adik laki-laki dengan sebutan apa." "Adik laki-laki?"
Gustav menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan sederhana, "Namaku Gustav Y." Bibir merah Jin Lengyan membentuk lengkungan. "Gustav Y, itu nama yang bagus. Tapi aku jauh lebih tua darimu. Jadi, mulai sekarang aku akan memanggilmu adik laki-laki." Meskipun wanita di depannya ini cukup menawan, namun Gustav sama sekali tidak tertarik dan langsung berkata, "Aku akan langsung ke intinya. Bisakah pil milikku itu dilelang?" Jin Lengyan mengangguk sambil menyilangkan kakinya. "Tentu saja bisa. Tapi aku tidak tahu dari mana adik laki-laki mendapatkan obat mujarab ini." Mata indah Jin Lengyan diam-diam mengirimkan gelombang musim gugur. Gustav menjawab dengan dingin, "Aku tidak perlu memberitahumu tentang hal itu." Jin Lengyan tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Benar sekali. Aku hanya merasa sedikit penasaran. Adik kecil, berapa banyak pil yang akan kau lelang?" Gustav mengeluarkan beberapa butir lagi dari sakunya dan meletakkannya di depan meja Jin Lengyan sambil berkata, 5 butir. Meskipun Jin Lengyan sudah mempersiapkan hatinya, namun matanya sedikit bergetar saat melihat kelima pil itu. Gustav bertanya dengan penasaran, "Nona Jin, menurutmu dengan harga berapa kelima pil ini bisa dilelang?" Jin Lengyan melihat pil itu dan menelan ludahnya lalu berkata, "Setidaknya 1 miliar. Suatu barang bisa menjadi mahal itu karena kelangkaannya. Jadi kalau kau ingin menyadari nilai maksimum dari pil itu, kusarankan kau untuk meminumnya saja." Gustav secara alami memperhatikan ekspresi Jin Lengyan. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, untuk 4 pil lainnya, Nona Jin bisa mengajukan penawaran harganya." Jantung Jin Lengyan langsung berdetak cepat. Napasnya menjadi pendek dan dia menatap Gustav sambil berkata, "Tuan Ye, apakah kau berencana untuk menjual keempatnya kepada keluarga Jin?" Gustav mengangguk. "Benar sekali. Hanya saja aku tidak tahu apakah keluarga Jin bisa membelinya atau tidak." Jin Lengyan buru-buru mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan berkata dengan hormat kepada Gustav, "Tuan Ye, di dalam kartu ini ada saldo sebesar 1 miliar dan kata sandinya adalah 256678. Ini adalah semua uang yang ada padaku dan akan kugunakan untuk membeli keempat pil Tuan Ye. Tentu saja, ini masih jauh dari cukup, jadi kau bisa menambahkan syarat. Mulai sekarang, keluarga Jin berutang budi pada Tuan Ye. Apapun yang terjadi, keluarga Jin kami bersedia membantumu menyelesaikannya." Gustav mengangguk. 5 pil ini setidaknya berharga 1 miliar, tetapi sekarang dijual terpisah. 4 pil dihargai senilai 1 miliar, ditambah dengan bantuan keluarga Jin. Rasanya dia tidak terlalu merugi. Gustav berkata, "Baiklah, untuk 1 pil yang dilelang, kau bisa mentransfernya ke kartu ini ketika saatnya tiba." Setelah mengatakan itu, Gustav bangkit dan pergi karena pelelangan hampir dimulai. Setelah Gustav pergi, Jin Lengyan melihat ramuan yang ada di telapak tangannya dan berpikir keras. Setelah sekian lama, dia pun melakukan panggilan telepon dan memerintahkan, "Bantu aku untuk menyelidiki seseorang. Namanya Gustav Y. Aku ingin semua informasinya, termasuk siapapun yang dia hubungi dalam 6 bulan terakhir ini." Ketika Gustav tiba di pelelangan, dia menemukan kalau pelelangan sudah dimulai. Dia segera melihat Stella dan Zhu Xingxuan. Ada sebuah kursi kosong di sebelah Stella dan Zhu Xingxuan. Jelas kursi itu disiapkan untuknya. Dia pun berjalan mendekat dan duduk di sana. Stella memandang Gustav dengan heran dan kemudian tersenyum. "Apakah uangnya cukup?" Gustav mengangguk. "Harganya 1 miliar. Kupikir itu sudah lumayan dan tidak buruk." Zhu Xingxuan yang sedang minum air di sebelahnya langsung tersedak dan menyemburkan air yang ada di mulutnya. Stella melirik Gustav.
Sepertinya kemampuan membualmu sudah berkembang pesat. Hanya dalam waktu beberapa saat saja, obatmu yang rusak itu bisa dijual seharga 1 miliar. Gustav tidak berniat meladeni perkataan Stella. Dia hanya melihat langsung ke arah panggung. Saat ini, sebuah lukisan terkenal sedang dilelang, dan harganya telah naik menjadi 40 juta. Akhirnya lukisan tersebut dimenangkan oleh seorang pria parubaya yang berkacamata. Pembawa acara berkata kembali, "Lot berikutnya adalah bagian terakhir dari sesi pertama, yang disebut dengan Air Mata Bintang. Ini merupakan karya terakhir dari Ding Yuanchang, seorang ahli perhiasan di provinsi Jiangnan sebelum kematiannya. Tetapi sayangnya, itu hanya produk setengah jadi. Kabarnya, Tuan Ding ingin menyelesaikannya pada saat-saat terakhir hidupnya dan memberikannya kepada cucunya. Sayang sekali, sebelum karya itu selesai, karya itu tiba-tiba dicuri beberapa tahun yang lalu dan terakhir dijual di acara lelang Perancis 5 tahun lalu. Kali ini, karya tersebut akan dilelang oleh seorang kolektor luar negeri. Harga awalnya adalah 60 juta, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 2 juta. Gustav tidak terlalu tertarik dengan penawaran itu, tetapi pada saat ini dia terkejut karena menemukan kalau badan Stella yang berada di sampingnya ternyata gemetar. Dia berbalik dan memperhatikan kalau saat ini mata Stella memerah dan air mata menetes di pipinya. Jari-jarinya yang ramping mencengkram pegangan kursi dan matanya tertuju pada air mata bintang yang ada di atas panggung. Stella terlihat sangat bersemangat. Gustav juga melihat air mata bintang yang ada di atas panggung. Mungkinkah cerita yang diceritakan oleh pembawa acara itu benar? Berarti Stella Xia adalah cucu Ding Yuanchang. Bab 95. Seorang pria berjas langsung berteriak, 65 juta. Ding Yuanchang adalah master perhiasan top di Tiongkok. Karya terakhir dalam hidupnya sudah cukup untuk mendapatkan harga setinggi langit. Padahal karya itu masih belum selesai. Namun terkadang harga karya yang belum selesai itu memang jauh lebih berharga di pasaran daripada versi utuhnya. Tao Yuan, seorang kolektor terkenal di kota Agoru, juga memberikan penawarannya, 68 juta. Penawar lain berkata, 70 juta. Stella mendengarkan tawaran-tawaran yang terus terngiang di telinganya sambil sedikit menggigit bibir merahnya. Dia memiliki kebencian. Kenapa saat ini dia harus putus hubungan dengan keluarga Xia? Kalau ini terjadi di masa yang lalu, Stella pasti akan mengambil air mata bintang ini, meskipun untuk itu dia harus menjual grup Huamei. Tapi sekarang dia tidak mampu membayarnya. Tanpa sadar dia menatap Gustav. Awalnya dia ingin Gustav membantunya, tetapi ketika angka 92 juta bergema di telinganya, harapan terakhirnya pun hancur. Sekarang bahkan Gustav pun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan air mata bintang itu. Gustav secara alami memperhatikan kegugupan Stella. Dia berdiri dan berkata, "Aku akan pergi ke toilet." Stella mengangguk dengan ekspresi kecewa. Oke. Dalam waktu singkat, Gustav menemui Jin Lengyan dan tanpa basa-basi dia langsung meminta Jin Lengyan untuk menemukan orang yang bisa membeli air mata bintang. Jin Lengyan merasa cukup penasaran. Dia bisa melihat kalau Gustav memiliki beberapa kultivasi di tubuhnya. Jadi seharusnya Gustav adalah seorang seniman bela diri kuno. Tapi apa yang dilakukan prajurit kuno yang menginginkan perhiasan biasa semacam itu? Apakah dia akan memberikannya kepada seorang wanita? Jin Lengyan pun berkata, "Begini saja Tuan Ye, kau bisa mengambil ponsel ini. Kalau ada barang lelang lainnya yang kau inginkan, dan kau merasa tidak nyaman untuk menembak harganya,
Kau bisa menghubungiku melalui ponsel ini. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu menawar harganya." Gustav mengambil ponsel tersebut. Dia memiliki kesan yang baik tentang Jin Lengyan. Tampaknya bukan tanpa alasan kalau keluarga yang ada di belakangnya membiarkannya mengendalikan pelelangan ini. Jin Lengyan berkata, "Ngomong-ngomong Tuan Ye, sekarang harga yang diminta dari Air Mata Bintang telah mencapai 96 juta. Bolehkah aku bertanya berapa harga maksimal yang kau tawarkan? Kupikir harga maksimalnya seharusnya cukup 100 juta. Mata Gustav sedikit menyipit. Dia memikirkannya dan akhirnya berkata dengan serius, "Langsung tawarkan 200 juta. Kalau masih ada orang yang terus mengikuti menawar, tambahkan 100 juta lagi." Mendengar hal ini, tubuh Jin Lengyan membeku di tempat. Meskipun dia tahu kalau saat ini Gustav memiliki setidaknya 1 miliar arus kas, namun uang itu tidak seharusnya dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Kalung itu tidak memiliki jejak aura sama sekali. Jadi kenapa harus dihargai setinggi itu? Semenit kemudian di rumah lelang, Gustav sudah kembali ke kursinya. Hanya ada 2 orang yang tersisa untuk menawar lot terakhir, dan salah satu dari mereka sudah tenang. Air Mata Bintang memang berharga, tetapi transaksi sebesar 100 juta adalah transaksi yang merugi. Pembawa acara memukul palu dan berkata, 98 juta sekali. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? 98 juta 2 kali. Penawar terakhir memiliki senyum di bibirnya. Kalau ada orang yang menawar 2 juta lebih tinggi darinya, dia akan terus menawar hingga di angka 140 juta. Semua orang yang hadir mengira kalau Air Mata Bintang ini tidak lebih dari kalung perhiasan. Tapi sebenarnya mereka salah besar. Hanya dia yang tahu kalau Air Mata Bintang ini bukan hanya perhiasan, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Dia bahkan tahu kalau Stella Xia juga ada di tempat pelelangan ini. Ketika saatnya tiba, dia akan mengambil kalung ini dan memberikannya kepada Stella. Siapa tahu dengan begitu, dia bisa mengambil hati Stella dan dengan begitu, mungkin saja keluarganya akan bisa bangkit dengan bantuan keluarga Xia. Pada saat ini Stella juga memandang pria yang menyebut harga tertinggi. Alisnya sedikit berkerut. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli siapa yang akhirnya akan memenangkan lelang ini, dia harus mengambil Air Mata Bintang ini dengan cara apapun. Melihat tidak ada lagi yang mau menawar, pembawa acara baru saja akan mengetukkan palunya ketika suara wanita terdengar dari ruang aula lelang. Seorang pria yang tidak ingin disebutkan namanya menawar 200 juta. Mendengar angka 200 juta, semua orang langsung tersentak. Air Mata Bintang yang belum selesai ini, seseorang benar-benar menawarnya seharga 200 juta? Apakah ini gila? Apakah orang itu memiliki uang yang sangat banyak dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan? Mata indah Stella penuh dengan keterkejutan. Tanpa sadar, dia menutup mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak. Dan pada saat ini, wajah pria yang tadi menawar dengan harga tertinggi itu berubah menjadi sangat pucat. Tawaran yang tinggi ini benar-benar mengganggu rencananya. Intinya adalah dengan harga itu, dia tidak bisa terus menawar. 200 juta untuk pertama kalinya, 200 juta kedua kalinya, 200 juta ketiga kalinya. Sepakat, mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Anonim. Ekspresi semua orang terlihat bingung, tetapi senyum misterius muncul di sudut mulut Gustav. Beberapa hari yang lalu, dia mengetahui dari obrolan Margaret dan Stella kalau sepertinya ulang tahun Stella akan segera datang. Gustav ingin memberikan kalung ini sebagai hadiah untuk Stella. Pada saat ini, pria yang menawar dengan harga tertinggi sebelumnya berdiri seperti orang gila. Bagaimana seseorang bisa menawar 200 juta?
Pasti pelelanganmu melakukan konspirasi. Kalian?" Sebelum pria itu selesai berbicara, Jin Lengyan yang mengenakan cheongsam muncul di tempat pelelangan. Suara yang sangat dingin terdengar. "Apakah kau meragukan keluarga Jin?" Ketika semua orang hadir melihat Jin Lengyan, mereka semua sangat terkejut. Juru bicara keluarga Jin dari keluarga seni bela diri di kota Agoru akhirnya muncul. Meskipun pria yang berteriak tadi tidak tahu siapa wanita yang ada di depannya ini, tapi dia mengerti dari reaksi orang-orang di sekitarnya dan buru-buru berkata, Tidak, bukan seperti itu." Jin Lengyan mendengus dingin. Cepat seret orang ini keluar dan patahkan tangan dan kakinya. Suara Jin Lengyan sangat mendominasi. Dia adalah inti dari keluarga seni bela diri Jin. Kemudian di detik berikutnya dia dibawa pergi oleh dua pria berjas hitam. Pria itu meronta dengan panik dan bahkan berteriak, "Aku adalah Qiu Mingkai, kalian tidak boleh menyentuhku." Tatapan mata Jin Lengyan terlihat dingin dan dia berkata, "Mulai sekarang keluarga Qiu di kota Agoru tidak akan bisa menginjakkan kakinya lagi di pelelangan ini. Kalau ada yang melanggar, dia akan dibunuh." Dua kalimat itu membuat suasana di tempat pelelangan menjadi semakin mencekam. Keluarga biasa di kota Agoru tentu tidak mengetahui identitas Jin Lengyan. Hanya seniman bela diri kuno dan keluarga papan atas yang tahu apa arti kata keluarga Jin di kota Agoru. Jin Lengyan melirik Gustav yang duduk di kursi dan kemudian dia naik ke tengah panggung dan berkata, "Selanjutnya, aku umumkan bahwa lelang tahap kedua akan segera dimulai. Tapi aku ingin memberi kalian petunjuk. Kali ini lelang finalnya bukan lagi tripod 100 herbal karena ada lot baru sebagai lelang final." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi wajah beberapa orang yang datang dengan tujuan mendapatkan tripod 100 herbal langsung berubah. Saat ini mereka tidak lagi berani melakukan penawaran tunggal. Karena Jin Lengyan sudah berkata demikian, maka lelang terakhir ini pasti lebih berharga daripada tripod 100 herbal. Jin Lengyan berkata kembali saat ini, "Lot pertama, pakaian sutra emas mulai dari harga 90 juta. Beberapa waktu kemudian, lot ketujuh, teknik pedang gaya Mo dibuka dengan harga mulai 150 juta. 160 juta, 180 juta. Gustav sama sekali tidak tertarik pada hal-hal lain. Baginya, kebanyakan dari mereka adalah hal-hal yang tidak berguna. Pakaian sutra emas atau barang-barang latihan lainnya tidak ubahnya sampah di matanya. Tampaknya jarak antara Tiongkok dan tempat ini terlalu besar. Sekelompok orang ini mengira mereka sudah hebat, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah sekecil debu. Ilmu pedang gaya Mo akhirnya dimenangkan oleh seorang wanita dengan harga 280 juta. Tatapan Jin Lengyan secara tidak sengaja jatuh pada sosok Gustav. Dia menemukan bahwa sampai sekarang Gustav belum mengajukan tawaran sekalipun. Mungkinkah orang ini hanya tertarik pada air mata bintang? Tanpa memikirkannya, dia meminta ketiga bawahannya untuk mengambil sebuah kotak besar, dan ketika kotak itu dibuka, itu adalah tripod perunggu kuno. Jin Lengyan berkata, "Ini adalah lot final kedua, dan ini adalah benda yang secara kebetulan didapatkan oleh keluarga Jin di Gunung Sennong. Ini adalah tripod 100 herbal yang bisa digunakan untuk memurnikan obat-obatan, dan juga bisa digunakan sebagai koleksi. Harga awalnya adalah 300 juta, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Pada saat ini, mata Gustav dipenuhi dengan panas yang menyengat, dan dia seolah akan sesak nafas. Itu karena tripod 100 herbal yang ada di atas panggung adalah ramuan yang sangat dia inginkan.
Bab 96. Telinga Gustav sudah berdengung mendengar tawaran demi tawaran. Hanya dalam 5 menit, barang lelang tersebut sudah mencapai angka 400 juta. Bisa dilihat kalau kebanyakan orang datang untuk tripod 100 herbal ini. Kalau bukan karena fakta bahwa masih ada barang lelang terakhir yang lebih bagus daripada tripod 100 herbal ini, pemandangan di sini pasti akan menjadi lebih tidak terkendali. Mata Gustav sedikit menyipit, dan dia langsung mengirim pesan teks ke Jin Lengyan, memintanya untuk memenangkan tripod 100 herbal ini. Di atas panggung, sudut mulut Jin Lengyan menguraikan senyum yang sangat seksi ketika dia melihat pesan teks itu. Dia bergumam di dalam hatinya, "Akhirnya kau bergerak juga. Sepertinya kau sangat ingin memenangkan tripod 100 herbal ini. Mungkinkah alkemis di belakangmu yang memintamu untuk menembaknya?" Tentu saja Jin Lengyan tidak pernah berpikir kalau Gustav adalah seorang alkemis. Di usia yang begitu muda, bagaimana mungkin dia bisa memahami ilmu alkimia? 430 juta, 440 juta. Harga terus meningkat, tetapi tidak banyak orang yang tetap menawar. Pada level ini, mereka semua adalah orang-orang rasional yang akan menganalisis kepentingan langsung. Jin Lengyan melirik secara sekilas, dan dia sedikit terkejut ketika dia menemukan kalau orang yang mengajukan tawaran itu sebenarnya seseorang dari keluarga Jiang. Hanya ada 3 keluarga seni bela diri di kota Agoru. Selain keluarga Jin, ada juga keluarga Jiang dan keluarga Meng. Dan saat ini putra ketiga dari keluarga Jiang, yaitu Jiang Wenlin yang terakhir memberikan penawaran. Reputasi Jiang Wenlin tidak terlalu baik. Metodenya terkenal kejam, dan dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kalau Gustav benar-benar mendapatkan benda ini, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Tanpa banyak berpikir, Jin Lengyan buru-buru mengirim pesan teks ke Gustav dan memberitahunya tentang keseriusan masalah ini. Dia menyangka kalau Gustav akan menyerah, tapi yang mengejutkannya adalah karena ternyata Gustav hanya menjawab dengan satu kata, "Teruskan." Jin Lengyan bergumam, "Aku membeli pilmu seharga 1 miliar, dan aku akan mendapatkan keuntungan besar. Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu mendapatkan barang lelang ini." Di lapangan, Jiang Wenlin menawar kembali 460 juta. Tapi segera sebuah suara terdengar di radio. Seorang pria yang tidak ingin disebutkan namanya menawar 500 juta. Seluruh aula konferensi terdiam. Tadinya semua orang mengira bahwa pria tanpa nama yang melelang air mata bintang dengan harga setinggi langit bukanlah dari dunia seni bela diri kuno. Tapi sekarang tampaknya memang begitu. Apakah orang ini gila? Haruskah orang itu mengacaukan ritme lelang ini? Jiang Wenlin melirik dengan mata dingin. Lalu dia mendengus dingin dan berkata, 530 juta. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, suara radio berdering lagi. Seorang pria yang tidak ingin disebutkan namanya mengajukan tawaran 600 juta. Astaga, pria tanpa nama ini benar-benar pembuat onar. 500 juta untuk tripod, 100 herbal. Itu saja sebenarnya sudah sangat banyak. Namun kali ini dia malah menambahkan angka 600 juta. Omong kosong macam apa ini? Wajah Jiang Wenlin terlihat pucat. Menurutnya, orang yang ada di balik radio ini tidak diragukan lagi, sedang berusaha memprovokasi keluarga Jiangnya. Dia langsung berdiri sambil melirik penonton dan langsung mengancam, "Aku tidak peduli siapa kau. Tapi kenapa kau harus bersembunyi dan tidak berani keluar untuk bertemu orang? Kalau kau berani menaikkan harga lagi, keluarga Jiangku pasti akan menemukanmu dan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini." Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Jiang Wenlin pun duduk dan berkata lagi, 610 juta. Itu adalah batasnya.
Tiba-tiba radio berbunyi lagi. Seorang pria yang tidak ingin disebutkan namanya menawar 700 juta. Seluruh aula konferensi menjadi sunyi senyap. Jiang Wenlin menamparkan telapak tangannya ke atas meja di depannya, dan dalam sekejap seluruh meja mahoni itu hancur. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Jiang Wenlin ini. Ini mewakili kemarahan keluarga Jiangnya. Jin Lengyan di atas panggung melirik Gustav yang tanpa ekspresi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengetuk palu. 700 juta pertama. 700 juta kedua. 700 juta ketiga. Sepakat. Tinju Gustav mengepal dengan penuh semangat. Akhirnya dia mendapatkan tripod 100 herbal ini. Dia secara alami memperhatikan Jiang Wenlin. Orang lain mungkin takut pada keluarga Jiang, tetapi Gustav tidak takut. Kalau Jiang Wenlin ini benar-benar menyinggung dirinya sendiri, dia tidak akan keberatan menghancurkan apa yang disebut keluarga Jiang ini. Jin Lengyan tidak ingin semua orang berlama-lama membahas masalah ini. Jadi dia bertepuk tangan dan seorang lelaki tua langsung mengambil sebuah kotak dengan hati-hati. Dia melirik kotak itu dan berkata kepada semua orang yang hadir, "Benda ini baru saja diperoleh oleh keluarga Jin, dan tidak berlebihan kalau aku mengatakan bahwa benda ini sangat berharga. Coba tebak, benda apa yang ada di dalam kotak ini?" Suara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar dari bawah. Semenit kemudian, Jin Lengyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua orang salah menebak." Seseorang di bawah berkata dengan tergesa-gesa, "Nona Jin, cepat, jangan berlama-lama lagi. Cepat katakan benda apa itu." Jin Lengyan tersenyum, lalu dia membuka kotak itu secara langsung dan aroma yang kaya langsung meluap. Dia mengungkapkan misteri itu dan berkata, "Benda ini secara pribadi diidentifikasi oleh aku pribadi, dan ini adalah ramuan mujarab yang luar biasa. Harga awalnya 400 juta dan setiap peningkatannya tidak boleh kurang dari 30 juta. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari selusin orang di lapangan langsung berdiri. Dengan sangat bersemangat, mata mereka menatap pil yang ada di atas panggung. Pil itu bukan hanya bisa menyembuhkan luka, tapi juga bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi. Ini hampir merupakan hal legendaris di dunia seni bela diri Tiongkok. Dan pil itu benar-benar ada di lelang ini. Jika orang lain yang mengumumkan, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi karena Jin Lengyan secara pribadi mengidentifikasinya, bagaimana itu bisa palsu? Setelah hening sejenak, lebih dari selusin orang mulai berteriak dengan panik. Dari 400 juta dalam sekejap menjadi 500 juta. Dari 500 juta menjadi 600 juta. Stella sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pelelangan yang begitu gila. "Gustav, apakah benda itu benar-benar senilai uang sebanyak itu?" Wajah Gustav berubah menjadi agak aneh. Dia merasa harga ramuan yang dia jual ke keluarga Jin tadi terlalu rendah, tapi dia tidak peduli. Bagaimanapun juga, semakin tinggi harga ramuan ini, maka semakin banyak hutang keluarga Jin kepadanya. Setelah kehebohan hebat di lapangan, pil itu akhirnya terjual dengan harga 800 juta. Yang membuat Gustav merasa lucu adalah karena pemenang lelangnya adalah Jiang Wenlin. Sepertinya pria itu baru saja meminta keluarganya untuk memberinya beberapa ratus juta. Lelang berakhir dengan sukses. Selanjutnya adalah acara makan malam di hotel. Stella berkata, "Gustav, sebaiknya jangan menghadiri jamuan makan malamnya agar kita bisa kembali bersama-sama. Ngomong-ngomong, bukankah kau mengatakan bahwa kau memiliki uang sebanyak 1 miliar? Kenapa dari awal hingga akhir kau tidak menebak satu pun barang lelang?" Gustav tersenyum canggung. "Kau bisa bicara dengan Zhu Siswan dulu. Aku akan pergi ke toilet." Saat ini di suite 001,
Gustav melihat Jin Lengyan. Jin Lengyan membagikan sebuah kartu dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, ada 1,5 miliar di kartu ini. 800 juta adalah pendapatan lelang, dan 700 juta sisanya adalah apa yang diminta oleh ayahku untuk kuberikan kepadamu." Tanpa basa-basi, Gustav langsung mengambil kartu bank itu sambil bertanya, "Bagaimana dengan tripod 100 herbal?" Jin Lengyan memberikan selembar kertas dan berkata, "Tuan Ye, demi keamananmu, kau bisa menulis alamat dan nomor teleponmu di atas kertas ini. Aku pribadi akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepadamu di malam hari." Gustav mengangguk. "Oke." Kemudian dia menuliskan nomor telepon dan alamat Thomson Yipin. Jin Lengyan berkata kembali, "Tuan Ye, apakah kau ingin tinggal untuk makan malam? Ayahku ingin mengundangmu makan malam." Namun, sebelum Jin Lengyan selesai berbicara, dia sudah ditolak oleh Gustav. "Aku tidak akan ikut makan malam. Temanku sudah memasak makanan dan aku tidak terbiasa makan di luar. Oh iya, ingatlah untuk mengirim barang tepat waktu di malam hari." Setelah Gustav selesai menjelaskan, dia pun bersiap untuk pergi. Raut wajah Jin Lengyan sedikit tidak enak. Siapa di kota Agoru ini yang berani menolak undangan makan malam dari ayahnya? Para seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya sudah tidak sabar untuk makan malam bersama ayahnya. Namun Gustav justru menolak. Apakah Gustav berpikir bahwa kalau dia bisa mengambil tripod 100 herbal itu, maka semuanya akan benar-benar berakhir? Ayahnya mengundangnya makan malam itu karena ayahnya benar-benar ingin menyelamatkannya. Jin Lengyan bergumam di dalam hatinya, Gustav, meskipun kau sudah mendapatkan tripod 100 herbal, kau juga harus memenuhi syarat untuk menyimpannya. Kalau kau menyinggung keluarga Jiang dan kau tidak memiliki perlindungan kekuatan yang kuat, itu sama saja dengan kau mencari kematian. Keluarga Jinku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.